Terus secara umum mereka akan mentolerir sih kalau kita sebagai turis ya. Misalnya orang Jepang seperti apa, kalau kita tahu kita turis, kita salah apa juga mereka biasanya ini. Contoh sih sebenarnya kan kita di tempat-tempat tertentu kuil. Nah kuil itu soal keberisikan juga. Seringkali kita norak ya. Pertama berisik, dua norak foto-fotonya. Karena kuil-kuil di Jepang itu meskipun jadi tempat wisata itu sebenarnya masih aktif. Dipakai buat ibadah juga kan, entah itu kuil yang Buddhis atau yang Shinto ya. Itu kan sebenarnya masih dipakai orang mereka untuk beribadah juga gitu. Jadi bukan pure sebagai tempat turis aja gitu lah. Kalau kita kan karena kita nggak mengimani yang di kuil itu kan kita pengennya foto-foto aja gitu. Padahal di depannya lagi ada orang ibadah khusyuk dengan doanya, terus kita foto di depannya itu pernah terjadi. Dan walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia merasa terganggu sebenarnya. Gitu. Itu sih, karena ya kita kan kalau ke tempat baru pasti pengennya narsis ya. Wajar, tapi harus tahu tempat lah, kayak gitu. Itu sih, yang nggak harus 5, tapi rata-rata hargain privasi mereka itu dengan biasanya nggak berisik dan nggak norak gitu. Kayak kita nyebrang jalan juga sering kali kan. Nah, sistem nyebrang jalan juga kan beda dengan kita. Kalau mereka walaupun jalannya kecil, seringkali juga udah ada traffic light-nya ya. Jadi dan traffic light-nya itu otomatis, jadi nggak harus kita mencet dulu. Nah, yang mencet itu biasanya untuk yang disable ya. Untuk yang disable itu baru mencet. Kalau kita nggak disable ya tunggu aja tiap semenit atau apa dia pasti akan ada untuk pejalan kakinya atau apanya gitu. Karena saya pernah dulu, karena awal-awal nggak tahu, jadi karena ada tombolnya otomatis mijet kan, langsung berhenti kan. Ketika lewat orang Jepangnya aneh, karena ternyata sebenarnya untuk yang mijit tombol itu hanya untuk yang disable. Karena kalau yang orang biasa nanti ada gilirannya di waktunya gitu, kayak gitu. Jadi kayak mereka juga jadi nggak nyaman kan, ini orang nggak disable tapi mencet gitu kan, karena kita nggak tahu gitu. Nggak spesifik 5 sih, tapi rata-rata seperti itulah secara umumnya. Kalau masalah tips? Nah, tips itu gini, ada filosofinya soalnya. Kalau untuk kita ke negara Eropa, untuk ke negara, kita ngomongin filosofi supaya bisa dimengerti lah alasannya kan. Kalau masalah tips gini, jadi kalau kita ke Eropa atau mungkin ke Amerika kan tips itu adalah bagian dari penghargaan kepada si servis kan. Dan Jepang malah beda, buat mereka servis itu adalah bentuk terima kasih mereka karena kita udah membeli produk mereka. Nah, ketika rasa terima kasih kita itu dihargain, mereka sebenarnya justru tersinggung. Jadi filosofinya kenapa mereka menolak, itu kayak gitu. Jadi produknya mereka itu, servis itu sudah included di situ. Dan servis itu merupakan kewajiban mereka terhadap kita sebagai pembeli. Nah, yang kalau di Jepang itu kan selalu ada kotak di setiap kasir untuk tempat kita menaruh uang. Bagi mereka uang itu sesakral itu, jadi serah terimanya itu tidak ke orangnya, tapi ditaruh di suatu tempat terus dia akan ngambil tempatnya itu. Nah, filosofinya macam-macam sih. Salah satunya adalah ketika kita nggak ngasih ke orangnya langsung serah terima, itu sebenarnya yang kita beli adalah produknya. Dia nggak mau kita membayar servisnya, karena servis itu sudah bagian dari produknya. Sedetail itu. Makanya sebenarnya mereka exact, dan exactnya mereka itu termasuk kembaliannya. Kita beli sedikit pun, umpamanya cuma beli 500 yen atau apa, kita uangnya 10.000 yen, ya mereka nggak akan pernah protes. Ya pasti dikembaliin sesuai yang memang kita beli. Tidak ada tuh muka-muka yang belinya cuma dikit, ya kayak gitu. Kan kita sering ya, kalau di Indonesia kan kayak gitu ya. Di semua kasir tuh kerasa kayak kita pelit atau apa gitu. Mereka tidak ada tuh begitu. Ya memang tugas mereka ngembaliin, memang dia belinya cuma segitu. Nah, dan itu biasanya ditaruh di ini ya, ditaruh di sebuah tempat baki kecil gitu. Karena filosofinya ya mereka nggak mau orang itu membayar karena servisnya, tapi membayar karena produknya. Kayak gitu. Jadi ya bayarlah sesuai harganya aja berapa. Mereka sudah senang banget. Kayak gitu.